Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Riatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah. Gimana nih kabar kalian? Abaikan pemandangan di belakang guys. Banyak jemuran. Iya gitu guys, kalau di Hongkong tuh jemuran itu ya di belakang kayak gitu guys, dicantol-cantolin. Karena nggak ada tempat untuk jemur gitu guys. Jadi memanfaatkan ini apa namanya jendela ya guys ya. Aduh, kita bahas apa guys hari ini? By the way, kalian gimana nih? Udah jatuh cinta belum nih sama Yorpay nih? Kalau kayak Tisam sih kebantu banget ya sama Yorpay nih. Soalnya aplikasi yang dulu kayak Tisam pakai nih biaya kirimnya tuh mahal banget sekarang guys. Aduh, sampai shock. Jadi kayak Tisam nih pakai Yorpay ini benar-benar kebantu. Nah, buat kalian nih yang belum tahu apa sih Kak Yorpay nih? Yorpay ini adalah aplikasi keuangan ya yang dibuat oleh para orang-orang pintar Indonesia nih yang membuat aplikasi keuangan untuk buruh migran ya guys ya, supaya kalian ini bisa mendapatkan keuntungan atau kehematan di mana kalian kirim ke Indonesia itu cuma bayar 10.000 aja guys untuk ngirimnya. Ya murah banget ya guys ya, cuma $5 gitu guys. Nah, kalian juga bisa ngisi pulsa sendiri, bisa ngisi token atau bayar PDAM. Jadi kalian bisa mengelola keuangan kalian sendiri ya guys ya. Ya ini sih ngebantu banget. Jadi buat kalian nih yang penasaran tentang aplikasi Yorpay, silahkan download di Android kalian, terus ketik aja Yorpay, terus ikuti langkah verifikasinya ya guys ya. Kalau kalian mengalami kesulitan untuk verifikasi, bisa dibantu oleh adminnya ya guys ya, atau customer service-nya itu baik kok mbaknya ya guys ya. Tinggal bilang aja, Mbak bantu saya dong, saya susah nih, nanti dibantu ya guys ya. Oke, yuk lanjut, kita bahas apa hari ini. Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang bank kecil ya guys ya. Nah, ini ada salah satu kisah ini buat kita juga nih guys ya. Kebanyakan teman-teman kita ini sok pahlawan ya guys ya. Ya maaf aja nih ya, saya ngomong kalau misalkan kalian itu sok pahlawan. Dimana kalian kerja di Hongkong itu sama-sama memiliki masalah keuangan yang sama ya, memiliki kebutuhan yang sama gitu. Tapi nyampe di Hongkong kalian sok pahlawan gitu, dimana kalian berani berhutang di bank, dimana uang itu untuk teman kalian dan tidak dipakai kalian sendiri guys ya. Itu kan namanya sok pahlawan ya guys ya. Itu bukan uang kita loh, itu uang bank, dimana data kita yang digunakan. Itu pasti resikonya kita yang kena. Apalagi kalian sok pahlawannya lancang gitu, memberikan nomor telepon majikan kepada pihak bank, yang dimana jelas-jelas uang itu untuk membantu teman kalian. Karena itu namanya sok pahlawan ya guys ya, bukan pahlawan. Kecuali kalau pahlawan itu kita punya uang sendiri gitu, ada orang yang susah kayak nggak bisa makan, nah kita ajak makan gitu dari uang kita sendiri, ya itu boleh-boleh aja guys. Nah, ini uangnya uang bank, kalian kasihkan ke orang gitu, pakai nomor teleponnya telepon majikan, datanya data kita sendiri, kitanya cuma tanda tangan aja gitu. Apa coba artinya kalau bukan soal pahlawan ya guys ya. Nih, belajar nih dari kisah ini buat kalian ya, apalagi pekerja migran yang baru, jangan sampai kalian terjerat. Kalau kalian sudah terjerat, sudah masuk dalam lubang, dimana kalian itu pasti akan membuat lubang yang lebih besar. Nah, nantinya lubang itu akan menjerumuskan kalian dan tenggelam sendiri. Ini makanya kenapa banyak anak yang di-interminate ya guys ya akhir-akhir ini. Yaitu salah satunya kita terlalu lancang memberi nomor telepon majikan ya. Yuk kita bahas. Ada 2 PMI, di mana 2 PMI ini sama-sama sudah memiliki bank besar ya guys ya, di mana Bank P dan Bank H juga. Jadi 2 PMI ini saling membantu guys untuk meringankan hutangnya ya guys ya. Nah, cuma yang jadi racunnya ini namanya Mbak Sri ya guys ya. Nah, Mbak Sri ini sudah terlampau gitu, apa namanya, merepotkan namanya Mbak Dina ini. Mbak Dina ini tipikal orang yang selalu nggak enakan guys. Jadi Mbak Sri ini memanfaatkan rasa nggak enaknya Mbak Dina ini untuk untuk mendapatkan uang yang nggak tahu ya, mungkin Mbak Sri ini memiliki masalah dibikin sendiri, mungkin terlalu banyak masalahnya, tapi merepotkan Mbak Dina gitu guys. Akhirnya Mbak Dina ini sudah nih, mereka ini juga punya bank besar nih guys dua-duanya. Nah, sampai akhirnya Mbak Sri ini menyuruh Mbak Dina untuk hutang bank kecil ya guys ya. Ini bank kecilnya juga namanya Bank H guys. Nah, saya ngeri banget guys saat mendengar gimana cara proses hutang Bank H. Ini nih bisa menjadi pelajaran untuk kita ya guys ya, untuk tidak berhutang kepada bank kecil. Karena apa? Karena mereka juga sebuah bank kecil ya guys ya, dimana mereka mengatasnamakan mereka ini bank, suatu lembaga keuangan, finance ya guys ya. Pada kenyataannya mereka ini sama aja rentenir tahu guys. Gila, bunga jasanya gede banget nih. Kalian tahu nggak, Mbak Dina ini
melakukan hutang di bank H ya, bank kecil ini guys. Nah, dia ini hutang diberikan pinjaman $3.000. Tapi syaratnya Mbak Dina ini harus membeli handphone secara kredit juga. Kan gila ya guys ya. Udah kita cuma butuhnya uang, kita disuruh beli handphone dan itu dicicil. Cicilnya luar biasa guys. Ini harus ini guys. Kalau kamu pengen hutang di bank saya gitu, ya kamu juga harus kredit handphone di bank saya gitu. Nah, itu handphonenya guys. A13. Kalian tahu nggak harga A13 berapa? Cuma 1.500 kalau kita bayar cash. Tapi di bank itu ditentukan setoran $900 selama 6 bulan. Jadi itu bisa guys untuk cicilan handphonenya. Untuk cicilan uangnya dari 3.000 itu kan cairnya nggak 3.000 full guys, dipotong sampai akhirnya kena di 2.600 aja. 2.600 cicilannya 3 bulan untuk uang aja guys, untuk uangnya. Jadi 1.300, 1.000 gitu cicilannya. Jadi kalau misalkan di global nih guys, untuk bayar utang bank sama utang handphone ini lumayan nih guys, hampir 9.000 guys sendiri. Sedangkan bank itu modalnya cuma 2.500 sama 1.500, ya kan? Cuma 4.000 aja modal bank itu modalin untuk hutang kalian. Tapi bank itu mendapatkan income 5.000 selama 6 bulan dari kalian. Kalian itu berusaha untuk mendapatkan solusi, tapi kalian dimanfaatkan oleh bank untuk barang dagangan di bank itu laku ya guys ya. Ya kita jujur-jujuran aja nih, bank ini jualan handphone itu kan pemaksaan gitu ya. Iya kan? Di saat kita kesusahan gitu, bank ini udah maksa kita untuk beli handphone secara kredit. Data yang digunakan itu adalah telepon majikan. Ini yang bahaya. Uang 3.000 dan handphone harga 1.500 yang kita harus bayar sampai 5.400 tuh handphone. Ini yang menjadi malapetaka teman-teman kita sehingga mereka pada diinterminate. Iya, jelas. Karena apa? Karena mereka datang ke bank kecil itu di saat mereka itu kepepet, di mana teman-teman itu sudah tidak bisa mempercayai dia ya guys ya. Sehingga dia nih cari jalan nih, gimana caranya saya ini bisa mendapatkan pinjaman uang meskipun 3.000. Udah dapat 3.000 kita malah disuruh beli handphone ya guys ya. Yang pinter siapa nih guys? Banknya apa kitanya? Sehingga guys, cicilan pertama oke lah, bayar uang sama handphone bisa. Berarti bayar banknya 1.300 sama handphonenya 900, berarti sekitar 2.000 nih per bulan nih mereka ini. Bulan kedua bisa nyicil guys, ya 2.000 lagi. Bulan ketiga udah bisa nih guys, lagi 3 cicilan udah bisa guys, 2.000, 2.000. Berarti bank sudah menerima uang dari kalian ini sebesar 6.000. Masih sisa 3 cicilannya guys. Udah mulai ngelempor nih Mbak Dina, gak bisa bayar. Apa akibatnya? Teror mulai. Di mana? Ada salah satu telepon di mana ini Mbak Dina ini angkat ya, langsung dicaci maki guys. Ini berniat nih Mbak Dina ini jadi pahlawannya Mbak Sri nih, langsung dicaci maki. Kamu itu kalau misalkan nggak punya uang nggak usah hutang ya, kamu ini menjijikan, gila. Customer service dari bank H, bank kecil ini sampai ngomong menjijikan kepada kita. Hello, kita ini memperkaya bank kalian gitu. Kalau misalkan kita nggak bayar, ya itu karena memang sistemnya itu kan udah bener-bener parah banget guys. Kita disebut menjijikan, kita disebut nggak punya uang, nggak usah belagu hutang. Aduh, setelah telepon berjalan gitu guys, tidak ada pembayaran dari Mbak Dina. Ya Mbak Dina mau bayar gimana lagi? Orang dia juga punya anak di rumah, punya orang tua di rumah yang harus dinafkahi. Sedangkan Mbak Sri ini ditagih janji-janji manisnya aja ya guys ya. Ini nih yang bahaya banget nih guys. Akhirnya Mbak Dina ini harus mau nggak mau menghadapi kemarahan dari majikannya ya guys ya. Mulai berantakan semua. Dimana dia membayar bank H ini terornya luar biasa, udah benar-benar kayak teroris ini bank. Nerorin itu benar-benar guys, udah bahasa apa anjing-anjingnya itu keluar. sampai Mbak Dina ini kena mental guys, dimana kerjaan ini ya dia selalu ngelamun ya guys ya. Nah akhirnya mulai ditelepon teror rumah majikannya, terorin terus sampai tengah malam nagih guys, gila aja ya. Apakah salah mereka? Ya enggak, karena mereka juga bekerja itu tugasnya ya untuk mencaci maki kalian gitu guys. Jadi mereka dibayar oleh bank itu untuk mencaci maki kalian, jadi ya kalian terima aja. Nah gimana kan solusinya? Ya angkat terus, tutupin bantal aja telepon kalian, nggak usah didengerin. Kalau didengerin ya mental kita kena ya guys ya. Nah untuk menghadapi bank tersebut gimana? Ya udah aja gitu, jalani. Kalau misalkan kita memang nggak bisa bayar, ya udah kita ngomong aja nggak bisa bayar. Kalau nanti kolektornya naik apa? Ya udah nih, ini nih yang harus kalian pelajari ya guys ya. Dimana saat kalian sudah
kelilit seperti itu, jangan mencari lubang lagi untuk menutup lubang yang ini. Nantinya lubangnya makin besar gitu. Jadi kalian harus berusaha menghadapi. Sekarang kalian nggak perlu takut, hadapi. Jangan buat lubang lagi untuk menutup lubang ini ya guys ya. Kalian harus berani hadapi saat ini. Kalaupun ada dua kemungkinan. Kalau majikan masih butuh kalian, ya mungkin kalian akan dipertahankan meskipun dengan kondisi seperti itu ya guys ya. Tapi kalau misalkan majikan mempertahankan kalian, ya berarti kalian juga harus memberikan kinerja yang baik untuk majikan karena sudah diberikan kesempatan ya guys ya. Kalian hanya mengulur waktu sampai kalian finish gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian di interminute gara-gara masalah ini, ya mau nggak mau ya kita harus lapang dada. Berarti saya harus pulang ke Indonesia dong kak. Jangan khawatir, sekarang itu kan Makau buka. Setidaknya kalian cari majikan dulu di sini dan tunggu visa di Makau. Jadi uang interminute kalian gunakan untuk biaya hidup selama kalian menunggu visa. Itu guys. Jadi kalian mulai sekarang yang sudah kelilit seperti ini tidak boleh takut menghadapi kenyataan. Kalian harus berani. Oke. Karena apa? Karena mungkin saja Allah itu sudah memberikan jalan nih, kamu nih harus menghadapi nih masalah ini. Kamu nggak boleh kabur-kaburan lagi untuk pinjam lagi. Jangan ya guys ya. Kalian harus hadapi. Oke, saya salah. Minta maaf sama majikan. Kalau majikan tidak memaafkan kalian, oke, nggak jadi masalah. Insya Allah di luar masih ada pekerjaan. Setidaknya saat kalian di interminute ada dua manfaatnya. Di mana debt collector yang anjing-anjingin kalian itu nggak akan cari kalian lagi. Yang kedua, kalian memiliki pekerjaan baru, suasana baru, hidup yang baru, serta gaji yang utuh lagi ya guys ya. Apakah ada kak rekor di imigrasi? Nggak ada. Saya bilang urusan bank itu tidak ada urusannya dengan imigrasi sekali lagi. Makanya kalian nggak usah takut. Oke. Ini juga ada salah satu kisah guys, dimana ini di Singapura ya guys ya, pada tahun 2005. Kalian jangan main-main ini. Ada dua PMI Singapura yang saling bertengkar gara-gara dia kelilit hutang ya guys ya. Jangan main-main. Ini dulunya bestie nih guys. Sampai bestie satunya laginya dimutilasi oleh bestinya ini. Karena apa? Ya karena terlilit hutang nih guys. Dua-duanya ini memiliki masalah yang sama. Tapi si A ini masih dipercaya oleh rentenirnya gitu guys. Nah si B ini udah itu ya kasusnya kayak Sri itu, ndablek. Tapi si A ini selalu merasa ingin membantu si B ini. Akhirnya pada kenyataannya si A terjerat hutang dikarenakan si B. Akhirnya mereka makan malam lah di rumah majikan si A karena majikan si A ini lagi pergi guys. Ada omongan tuh nagih untuk si B. Kamu gimana nih utang rentenirnya? Sampai saya ini ditagih, saya nggak punya uang loh. Akhirnya mereka debat guys. Nah si A ini menyuruh si B untuk menjual kamera digitalnya, handphonenya setidaknya untuk meringankan nih hutangnya si A yang untuk uangnya ini untuk si B. Si B-nya nih nggak terima nih, si B nih termasuknya hidup hedon ya guys ya. Kurang diajar, udah dibantu nggak tahu berterima kasih gitu, malah menjadikan beban. Akhirnya bertengkar tuh mereka berdua di rumah majikannya. Sampai pada akhirnya si B ini karena mungkin badannya kurus ya guys ya, kesentak di tembok sampai pingsan. Akhirnya ditutup nih, disekap sama si A nih sama bantal guys. Akhirnya meninggoy, dimasukkan koper, besoknya ditetel-tetel guys, dibunuh sampai dibuang. Ini gempar nih pada tahun 2005 di Singapura guys. Kalian jangan main-main hanya karena kita ingin sok pahlawan ya guys ya, membantu meringankan beban orang. Kalian sekarang udah nggak usah mikir gitu ya. Ini ya yang ini yang paling membengongkan nih, hakim memutuskan nih penjara 10 tahun nih untuk si A. Tapi karena hakim melihat si A ini memiliki gangguan mental ya guys ya, yang pertama udah masalah keuangan tadi, terus membunuh sahabatnya juga, terus dia dipenjara 10 tahun, jadi akhirnya kena mental nih guys. Mentalnya kena alias gila ya guys ya. Nah hakim menilai kalau misalkan si A ini ya depresi ya guys ya. Aduh, makanya buat kalian ya guys ya, kalian juga yang udah ditolong nih, ya jangan terlalu gimana gitu ya. Kalian tuh nggak punya hati, udah ditolong, udah baik-baikin. Kalau misalkan memang kalian nggak punya uang untuk bayar, jangan sok-sokan bikin janji manis gitu. Ini yang memancing amarah, emosi teman-teman kamu yang sudah membantu gitu ya guys ya. Kalau kamu nggak mau berubah, nggak mau tobat, nggak mau belajar untuk menghargai orang lain, bagaimana orang lain mau menghargai kamu gitu? Kalian tuh sini sama-sama pekerja migran, sama-sama cuci WC, sama-sama jaga loyanka, jaga Bangau, sama aja kita kerja di sini ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah ditolong, ya setidaknya jangan membebankan, merepotkan, apalagi kalian menjadi penyebab utama teman kalian kehilangan pekerjaannya. Iya kan? Begitu zolimnya kalian itu menzolimi teman kamu itu. Mau sampai kapan hidup seperti itu?
takutlah guys sama Allah ya guys ya. Untuk itu kalian yang udah pernah ditolong sama teman kalian itu jangan beleng, jangan pura-pura. Ah, kamu naik aja ke rumah majikan, nggak apa-apa kok. Ih, kok kamu enak banget sih kayak gitu? Kamu loh yang minjem uang gitu ya. Setidaknya kamu yang apa namanya takut akan hutang itu, kok kita yang kayak ngemis-ngemis gitu ya. Nggak boleh ya guys kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Hutang wajib dibayar meskipun itu Rp1.000 ya. Pembelajaran untuk kita sekarang, mulai sekarang PMI Hongkong tidak usah sok pahlawan, oke? Kalian aja masih sulit alias ekonomi sulit. Jadi udah kumpulin uang sebanyak-banyaknya, udah untuk membahagiakan dirimu sendiri. Masa depan kamu itu masih panjang, kamu ke depannya juga kamu itu nggak tahu, iya kan? Kita sakitnya kapan, orang tua kita sakit kapan. Nah, kita terlalu pahlawan sekali gitu. Aduh, jangan ya. Udah stop mulai sekarang, belajar mandiri, oke? Nggak punya teman is oke, nggak jadi masalah, oke? Karena makan di McDonald sendiri pun nggak jadi masalah. Yang penting ada uang. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Hindari bank kecil karena mereka adalah salah satu lembaga keuangan yang memanfaatkan kalian. Jangan sampai kalian itu dianjing-anjingin. Saya yang nggak terima guys, oke? Karena apa? Karena bank itu sudah kembali loh sebenarnya modalnya. Kenapa dia itu harus jahat sekali ya guys ya, sesama Indonesia gitu ya. Tapi ya bagaimanapun dia juga melakukan pekerjaannya guys ya. Ya mungkin itu aja guys. Kayak Tisam nih ngomong apa sih pagi-pagi, nggak apa-apa lah. Yang apa namanya, yang bisa menyimak video saya, semoga kalian banyak pelajaran yang bisa diambil guys. See you next video, bye.